Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Ananda Putri, NIM B73219091 dari kelas KKT 1 Konseling Karir dan Industri. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai teori perkembangan karir Ginsberg. Teori perkembangan karir Ginsberg atau Development Career Choice Theory Ginsberg ini merupakan hasil kerjasama suatu tim yang mempelajari tentang pengaruh perkembangan terhadap pemilihan karir. Tokoh-tokohnya ini ada 4. Yang pertama ada Ellie Ginsberg, yakni ahli ekonomi, kemudian S. Ginsberg, seorang psikiater, kemudian S. Axelrod, seorang sosiolog, dan juga J. Herman, yakni psikolog. Yang pertama ada sejarah teori Ginsberg. Teori ini merupakan rencana dari 4 peneliti untuk mengkonstruk pendekatan teoretik dengan pilihan karir. Penemuan empirik dari suatu studi pendahuluan yang mereka lakukan dan yang dilakukan oleh para peneliti lain mempengaruhi munculnya teori ini. Teori Ginsberg dikembangkan pada tahun 1951, kemudian pada tahun 1970 direvisi. Ginsberg dan juga rekan-rekannya menyimpulkan sebagai dasar penelitian awal terdapat 4 variabel yang signifikan termasuk ke dalam pilihan karir. Variabel pertama yakni diidentifikasi adalah faktor realita atau kenyataan yang dapat menjadi penyebab bagi individu untuk memberikan respon pada tekanan yang diberikan oleh lingkungan dalam pengambilan keputusan yang berpengaruh terhadap karir. Yang kedua ada variabel pengaruh pendidikan. Artinya adalah jumlah dan juga jenis pendidikan yang pernah diperoleh oleh individu ini akan mempengaruhi bagaimana si individu ini membuat keputusan sehubungan dengan karirnya kelak. Variabel yang ketiga adalah faktor emosional. Nah, di dalamnya ini adalah respon individu terhadap lingkungan, hal yang sangat penting untuk dipertimbangkan. Karena secara intuitif, faktor kepribadian dan emosional ini akan berjalan seiring dengan pemilihan karir maupun sebaliknya. Dan yang terakhir ada nilai yang dimiliki oleh individu, menjadi variabel yang sangat harus diperhatikan dan juga menjadi variabel yang penting dalam pemilihan karir. Nilai individu ini akan mempengaruhi kualitas pemilihan karir dengan cara melihat kelebihan yang dimiliki oleh masing-masing pilihan karir. Jadi secara sederhananya adalah Ginsberg menjelaskan bahwa pilihan karir ini merupakan suatu proses yang tidak dapat dirubah, terjadi dalam periode yang jelas dan digolongkan berdasarkan sejumlah persetujuan yang dibuat oleh individu antara harapan dan kemungkinan. Dalam mengembangkan teorinya, Ginsberg dan juga para rekannya menginvestigasi jumlah sampel yang memiliki kebebasan memilih suatu okupasi ataupun karir. Sampel tersebut terdiri dari para laki-laki yang berasal dari kelas menengah ke atas di daerah perkotaan dari keluarga Protestan ataupun Katolik di mana keturunannya adalah Anglo-Saxon. Dan tingkat pendidikannya berkisar dari kelas 6 hingga pasca sarjana. Hasil penelitian ini hanya dapat diaplikasikan secara terbatas karena pemilihan sampel juga sangat terbatas. Secara spesifiknya, pola perkembangan karir perempuan dan juga etnik minoritas ataupun mereka yang berasal dari daerah pedesaan dan juga kaum miskin ini tidak dapat menjadi bahan pertimbangan. Maka dari itu, kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian ini belum tentu dapat diaplikasikan pada populasi selain dari yang sudah diwakili oleh sampel tersebut. Selanjutnya, konsep umum dari teori perkembangan karir Ginsberg. Dalam pengembangan teorinya, Ginsberg dan juga para rekannya meletakkan beberapa konsep umum sebelum masuk pada konsep pokok teori. Adapun beberapa konsep tersebut, yang pertama ada Ginsberg berpendapat bahwa faktor emosional ini mengambil peran yang sangat penting dalam perkembangan karir. Permasalahan emosional merupakan faktor penting karena dalam menentukan pola penyimpangan pilihan karir. Yang kedua, ada 4 komponen yang dapat memberikan kontribusi pada proses pemilihan karir individu selama masa remaja. 4 hal tersebut adalah pengujian tentang realita, kemudian perspektif mengenai kesesuaian waktu perkembangan, kemampuan untuk menunda kepuasan, dan kemampuan untuk menerima dan mengimplementasikan perencanaan karir. Konsep yang ketiga, Ginsberg menyatakan bahwa konsep mereka ini tentang orang dapat pekerjaan. Jadi ada 2 tipe kepribadian dalam studi yang mereka lakukan.
Yang pertama ada kepribadian yang berorientasi pada pekerjaan, dan yang kedua kepribadian yang berorientasi pada prinsip kesenangan. Namun, di sini yang disebutkan adalah individu tidak masuk ke dalam kategori yang sudah disebutkan, namun mereka adalah gabungan dari keduanya. Kemudian unsur-unsur teori Ginsberg. Pokok yang dijadikan dasar bagi Ginsberg dalam membangun teorinya adalah didasari atas pendekatan psikologis atas tugas-tugas perkembangan yang dilalui manusia. Ada 3 kelompok unsur dari teori Ginsberg ini. Yang pertama, unsur proses, bahwa pilihan pekerjaan itu merupakan suatu proses. Kenapa suatu proses? Karena pemilihan pekerjaan ini dilakukan oleh individu sepanjang hidupnya hingga menemukan karir yang benar-benar pas untuk dirinya. Yang kedua, unsur irreversibilitas. Artinya adalah bahwa pilihan pekerjaan itu tidak bisa diubah maupun dibalik. Yang artinya, untuk setiap masa perkembangan yang telah dilewati, individu ini tidak dapat kembali lagi ke masa tersebut untuk memperbaiki pilihan karirnya. Yang dapat dilakukan hanyalah dengan memperbaiki pilihan karir di masa depan. Yang ketiga ada unsur kompromi. Artinya adalah bahwa pilihan pekerjaan ini merupakan kompromi antara faktor-faktor yang dapat mempengaruhi, antara lain faktor minat, kemudian kemampuan, dan juga nilai. Faktor tersebut tergabung menjadi satu dan pada akhirnya memberikan kontribusi pada tiap individu dengan karir yang mana mereka menjatuhkan pilihannya. Lalu, proses pemilihan karir menurut teori Ginsberg. Proses pemilihan karir oleh Ginsberg dan juga para rekannya ini diklasifikasikan dalam 3 tahapan utama. Yang pertama ada masa fantasi. Masa ini mencakup usia kisaran dari 10 sampai 12 tahun. Ciri utamanya adalah dalam memilih pekerjaan bersifat sembarangan, artinya hanya pilih saja. Pilihannya ini tidak didasarkan pada pertimbangan yang masak atau yang matang mengenai kenyataan yang ada, tetapi hanya pada kesan atau khayalan belaka. Kemudian yang kedua, masa tentatif. Dalam masa ini, pilihan karir orang mengalami perkembangan, di mana yang pertamanya hanya berdasarkan kesenangan, ketertarikan minat, dan faktor-faktor lain tidak dipertimbangkan. Dalam masa ini, itu sudah mulai dipertimbangkan lagi. Jadi, dalam masa ini anak memadukan orientasi pilihan yang dimiliki sebelumnya, yaitu masa orientasi minat, orientasi kapasitas, dan juga orientasi nilai. Memasuki masa yang ketiga, yaitu masa realistik. Masa ini mencakup anak usia 18-24 tahun, atau pada saat masa perkuliahan dan mulai bekerja. Pada masa ini, okupasi terhadap pekerjaan telah mengalami perkembangan yang lebih realistis. Jadi, semua orientasi sudah dimasukkan ke dalam pertimbangan untuk memilih jenis pekerjaan. Nah, dalam masa realistik ini ternyata juga dibagi menjadi 3 tahap lagi. Yang pertama ada masa eksplorasi, di mana masa ini adalah anak atau individu itu sudah mulai melakukan eksplor terhadap penilaian atas pengalaman-pengalaman kerjanya dalam kaitan dengan tuntutan sebenarnya, sebagai syarat untuk bisa memasuki lapangan pekerjaan dan juga melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Yang kedua, tahap kristalisasi. Jadi dalam tahap kegiatan selama tahap eksplorasi, anak mungkin mencapai keberhasilan tapi juga mungkin kegagalan. Nah, pengalaman-pengalaman berhasil dan juga gagal inilah yang akan membentuk pola. Inilah yang dimaksud dari tahap kristalisasi, ketika anak mengambil keputusan pokok dengan menggabungkan faktor-faktor yang ada, baik dari dalam sendiri maupun yang dari luar diri. Yang ketiga adalah tahap spesifikasi. Jadi, tahap ini adalah anak sudah memilih pekerjaan secara spesifik, artinya pekerjaan tertentu yang khusus. Dan yang terakhir adalah perkembangan teori Ginsberg. Teori ini masih dianggap kurang sempurna, mengingat sampel yang dipilih Ginsberg dalam membangun teorinya ini kurang representatif, hanya diwakili oleh sampel laki-laki dari keluarga yang berpenghasilan di atas rata-rata, yaitu ayahnya adalah seorang tenaga profesional dan ibunya adalah berpendidikan tinggi. Dengan adanya pertimbangan tersebut, maka sejak tahun 1970, teori ini mengalami perbaikan di beberapa bagian. Proses yang semula dirumuskan berakhir pada awal masa dewasa atau remaja akhir. Tidak demikian untuk perkembangannya. Ginsberg juga menyimpulkan bahwa pengambilan keputusan dalam pilihan karir itu berlangsung sepanjang hayat. Sebagai refleksi dari perubahan minat dan juga tujuan,
serta keadaan ataupun tekanan yang berlangsung dalam kehidupan seseorang. Konsep ini dianggap sebagai reaksi edukatif Ginsberg atas kelemahan awal tentang batasan umur masa realistis dari teori yang sudah dibangun. Pada awalnya, bagi kelompok Ginsberg, irreversibilitas disebut sebagai penyimpangan, yang disebabkan oleh keterampilan okupasional dini dan timing perkembangan realistik secara signifikan lebih lambat datangnya, akibat variabel-variabel tertentu seperti instabilitas emosi, kemudian masalah pribadi, dan kekayaan finansial. Kemudian konsep irreversibilitas ini, pilihan pekerjaan itu tidak bisa dirubah ataupun dibalik, mengalami modifikasi dengan tetap menekankan pada pentingnya pilihan dilakukan secara dini dalam membantu proses keputusan karir. Yang direvisi lagi adalah konsep kompromi. Sebagai hasil temuan-temuan risetnya, Ginsberg ini menyatakan bahwa konsep dasar kompromi dalam teori Ginsberg tidak mengalami perubahan yang berarti, yaitu bahwa dalam pemilihan pekerjaan terdapat unsur kompromi. Namun, hal tersebut bukan hanya peristiwa yang terjadi sekali saja. Ginsberg menambahkan konsep optimisasi atau pencarian kecocokan sebagai bagian okupasional dalam mencapai kepuasan kerja. Konseptualisasi teori ini agak lebih bersifat deskriptif daripada eksplanatori, yang artinya teori ini tidak memberikan strategi untuk memfasilitasi perkembangan karir maupun penjelasan tentang proses perkembangannya. Namun kegunaan utama teori ini adalah hanya dalam memberikan satu kerangka baru untuk melakukan studi mengenai perkembangan karir. Itu tadi sedikit penjelasan mengenai teori Ginsberg dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.